Nah, kita coba lihat nih misalnya, Kalau di Zoom merah-merah tuh BJ itu badan jalan ya. ya, Ya, jangan mikir yang enggak-enggak. Hmm. nah, ini kita Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kita topiknya akan sedikit banyak membahas mengenai IRK ya, mengenai dulu namanya KRK tuh ya, Ketetapan ya dulu Rencana Kota, KRK, keterangan rencana kota, terus sekarang jadi IRK ya, informasi rencana kota. Informasi Rencana Kota. Nah ini kita penting untuk mengetahui hal ini sebelum melakukan eh, perencanaan ya. Jadi suatu lahan yang disodorkan kepada seorang arsitek atau perencana itu harus diketahui dulu intensitas lahannya ya kan. Boleh dibangun berapa, ya seluas apa, ya kan, setinggi apa. Itu ada ketentuan-ketentuan yang sudah dibakukan oleh pemerintah dan itu semua ada informasinya di dalam IRK. Nah, untuk melihat IRK ini ada baiknya kita bisa mengunjungi website atau situs ya di jakarta1.co.id ya, benar ya? Ya, jakarta1.jakarta.go.id. Ah, GO ya, nanti go.id. linknya kita sediain di bawah, jadi itu Ya. bisa kita lihat kita cek itu peruntukan-peruntukan dan data-data intensitas lahannya supaya nggak salah dalam perencanaan. Ya, sebetulnya Oke. juga ketika kalau ada orang mau membeli lahan gitu ya, itu juga kadang mungkin ada suatu lahan yang kelihatannya nih bentuknya bagus, harganya bagus, lokasinya mungkin bagus, tapi kadang bisa bisa tuh jadi nggak bisa dibangun sesuai keinginan orangnya karena mungkin peruntukannya ya nggak sesuai gitu. Lebih Ya, parah lagi tiba-tiba jalur hijau gitu. ya Sama sekali jadi nggak bisa dibangun. Ya pantas ya harganya ini bagus. Nggak juga bisa penting nih dibangun. buat buat orang yang suka berinvestasi tanah, ya jangan asal beli tanah juga. Kalau beli tanah gitu misalkan lokasi bagus, murah dan segala macam, tapi kalau begitu mau kita pakai, mau dibangun atau mau diberdayakan, ternyata ketentuan-ketentuan di lahan tersebut tidak memungkinkan untuk dibangun secara ekonomis ya. Jadi misalkan, oh ternyata cuma boleh dibangun 20% dari lahannya gitu kan, mau jadi apa gitu kan. Iya, Nah itu mulai kan dari juga pertama dari susah peruntukan dulu kan. gitu. Nah Eh, dari peruntukan gitu harus Apakah dia dicek jalur tuh. hijau, apakah dia bisa komersial, ataukah dia perumahan, hunian. Soalnya kalau Nah, kalau zonanya hunian kan nggak bisa jadi bisa, ruko, nggak nggak bisa bisa jadi apalagi dari hotel apalagi. restoran, nggak bisa jadi bank gitu, minimarket gitu. Ya, jadi sebelum membeli lahan memang sebaiknya membeli atau menyewa lahan gitu sebaiknya dicek dulu peraturannya. Dan Betul. juga soal mengenai untuk daerah-daerah tertentu di Jakarta kan ada yang masuk daerah cagar budaya ya, di mana Hmm. di situ kita mau bikin bangunan nggak bisa semau kita, tapi ada ketentuannya. Ya, kalau bangunan cagar budaya kan ada klasifikasinya ya, A, B, C, makin ke A itu makin ketat aturannya, jadi bentuk bangunannya ya harus benar-benar sesuai langgam atau style dari daerah tersebut ya. Kalau misalnya di Menteng lebih cenderung kolonial, kalau misalnya di atau di Kota Tua juga gitu, di Kebayoran Baru beda lagi gitu. Jadi nggak bisa semau kita. Nah, jangan sampai awal mulanya udah berangan-angan mau bikin bangunan gedung kantor gitu misalnya dengan gaya yang modern atau bagaimana, tiba-tiba peruntukannya nggak bisa, terus dia di daerah ternyata masuk dalam statusnya cagar budaya, jadi gaya desain bangunannya juga harus tertentu spesifik. Nah, itu makanya ketahuannya itu semua ada di IRK, dan sekarang sebetulnya sudah cukup mudah ya untuk rekan-rekan mengecek secara online eh, di internet di website Jakarta 1. Kalau dulu kan kita ya zaman sebelum semua serba online kan kita harus datang ke kantor Pemda itu ya Ya, atau kantor kecamatan untuk minta datanya. Kalau minta sekarang semua blueprintnya sudah lah serba area. online, ya minta blueprint. Kalau sekarang semua sudah serba online, bisa dicek di laptop bahkan di handphone seperti itu. Nah, ini kita coba lihat di
di websitenya ya. Coba websitenya ya. dicek ya. Ya, ini Buat saya. contoh kasus dan praktek. Yes. Oke, ini sudah kelihatan layar saya, udah ya. Ya. Oke, jadi ini websitenya nih yang saya tunjuk dengan kursor mouse saya, ini jakarta1.jakarta.go.id gitu. Jadi ini di sini kita bisa melihat beberapa data ya sebetulnya, mulai tadi dari IRK, kemudian juga rencana tata ruang dan sebagainya, dan informasi-informasi lainnya. Nah, kalau misalnya rekan-rekan mau mengecek mengenai lokasi lahan tertentu itu sebelum ketentuan bangunannya seperti apa, itu rekan-rekan bisa pilih di Smart RDTR 2022. Jadi RDTR ini rencana dasar tata ruang tahun 2022, karena ini yang terbaru baru disahkan ya di sekitar menjelang akhir tahun 2022. Jadi ini yang memang paling update. Di sini semua data-data peruntukan lahan dan peraturannya ada di sini. Kemudian rekan-rekan pilih website Smart RDTR 2022. Nah, ini saya sudah bukakan page-nya ya. Nanti munculnya seperti ini. Nah, di sini kemudian rekan-rekan bisa pilih menu peta RDTR. Nah, ini saya sudah Warna bukakan merah juga. tuh. Munculnya seperti ini. Jadi peta Jakarta ya seperti di Google Map, tapi sudah ada peraturan atau sudah ada tampilan zonasinya. Jadi kalau yang misalnya yang kuning Kuning tuh itu perumahan tuh, ya residensial. Kan perumahan, kodenya R tuh. ya R, terus kemudian komersial K, ya, kemudian ada fasilitas umum ya, untuk fasilitas pendidikan, sekolah, fasilitas kesehatan, Nah, terus juga pendidikan itu biasanya coklat warnanya. Kalau ya, hijau tuh ruang terbuka hijau tuh RTH, kelihatan ya, ya. Kalau terus kalau biru biru udah ya jelas otomatis air lah ya, air ya, badan-badan air sungai lah. atau danau dan sebagainya. Nah, jadi ini kelihatan di satu peta ini seperti apa. Nah, kita coba ambil contoh kasus satu lahan ya. Kita anggap aja ini kebetulan sedang dibukanya di daerah ini sekitar Jakarta ya, Jakarta Pusatnya sekitar Kuningan. Misalnya kita coba ambil contoh, nah misalnya lahan ini nih. Ini kan ada, oh ya satu hal lagi. Jadi kalau di peta RDTR ini blok-bloknya atau kotak-kotaknya itu dibagi berdasarkan peruntukannya. Jadi ini kan satu kotak ini kan K1 nih kalau dilihat. Satu kotak ini kan SPU Bukan 1, kaflingnya loh ya. bukan kaflingnya. Jadi Nah, kalau misalnya rekan-rekan ada satu lahan yang ingin dicek, itu mesti di cross check antara batas kaflingnya dengan peta RDTR ini. Bisa jadi kafling yang rekan-rekan mau cek itu ternyata hanya sebagian dari K1 ini misalnya. Misalnya hanya betul. segini. Atau bisa juga Melintas di sebaliknya. antara dua peruntukan Ya, tuh. melintas di antara dua peruntukan. Misalnya kaflingnya itu nih sebesar ini ya, yang saya tandai dengan kursor mouse saya ini. Jadi dia ada sebagian K1 komersial, ada sebagian R1 hunian. Nah, itu nanti akan berpengaruh ke bagaimana desain bangunan yang bisa dibuat di lahan tersebut. Karena kan dia ya ada ketentuannya, dan masing-masing itu kan untuk yang K1 dia punya ketentuan, selain peruntukan ada KDB, KLB-nya sendiri ya, angka-angkanya sendiri. Yang R1 juga dia punya KDB, KLB-nya bisa jadi berbeda, KDH, KTB-nya. Nah, itu ada cara untuk menghitung supaya secara rumusnya ya, itu kita bahas di video lainnya, di mana secara aturan tuh harus seperti apa. Nah, oke, kita sekarang coba ambil contoh, anggaplah lahan yang mau ditelah, misalnya berada di K1 ini ya. Kita tinggal klik saja di sini, di K1 ini. Nah, sebentar. Nah, oke, ini sudah kelihatan ya datanya. Perdagangan dan jasa skala kota.
Zonanya K, tipenya K, K1. subzonanya K1. Ya, karena ada juga K2 gitu ya. Nah, Terus nanti di itu ada kelurahannya, topiknya sendiri itu. ya, Ya, nah, kelurahan, kecamatannya pun kelurahan. jelas, Nah, kabupaten ya administrasi jelas. Nah, yang penting itu tuh nih KDB, KDB misalnya daftar bangunan 55%, 55%. KLB-nya 6,06, Hmm, KTB-nya 60%, KDH 20%. Nah, ini ada TPZ ini teknik TPZ, pengaturan zona B. Ini nanti bisa rekan-rekan lihat di video di video sebelumnya. lainnya Iya. ada Nah, penjelasannya sendiri tuh TPZ tuh. betul. Nah, ini jadi ya kalau di sini berarti artinya KDB 55% ya bangunannya hanya bisa maksimal 55%, lantai dasarnya ya, lantai dasar bangunannya hanya bisa maksimal 55% Hmm. dari luas lahan. Jadi KLB-nya 6, di area K1 itu bisa terdiri dari berbagai kafling eh, properti ya. betul. Jadi Nah, misalnya nih saya cuman asal sebut angka ya, misalnya kotak K1 di sini misalnya 5.000 meter persegi gitu. Nah, bisa jadi mungkin kafling yang rekan-rekan incer tuh mungkin ya cuma 1.000 meter, jadi hanya bagian di sini. Berarti 55% ya kali 1.000 meter sesuai kafling yang tuh. teman-teman Ya, mau jadi luas telah. lantai dasarnya cuma boleh 550 kalau tanahnya 1000. Ya, Gitu. terus KLB 6,06, kita anggap aja 6 lah, biar gampang gitu Nah, angkanya ya. Nah, berarti ini luas total bangunannya secara kasar itu 6 kali 1.000 ya, luas lantai luas 1.000. lahannya 1000 ya jadi 6 kali 1000, 6.000 Iya, 6.000. gitu. Ya, tapi kalau untuk beberapa fungsi ruangan ya seperti parkir, kemudian untuk SPME ya toilet, lift dan sebagainya itu kan memang ada bonus tertentu, itu nanti ada pembahasannya di video lainnya ya. Gitu. Jadi Betul. sebetulnya actualnya luas bangunannya nggak maksimal 6.000 tapi lebih dari 6.000 karena ada beberapa ruangan-ruangan tadi itu sebetulnya kita diberikan bonus oleh Pemda. Kemudian KTB ini basement 60%, berarti lantai basement satu kita. Jadi di sini boleh dibuat basement karena kalau misalnya ada beberapa kafling atau zona yang dia tidak boleh ada basement ya berarti di sini angkanya Nol nol. dia. Karena ini 60% berarti boleh dibuat basement dan lantai basement satu kita luasnya itu maksimal 60% dari luas lahan. Jadi kalau luas lahannya 1.000 berarti ya 600 meter persegi. Nah, Tuh. biasanya kalau untuk basement 2 ke bawah itu maksimalnya 75%. Jadi tidak disebutkan di sini, tapi secara otomatis 75%. Jadi KTB ini hanya mengatur di basement 1. Kemudian KDH ya, nah, ini daerah hijaunya minimal 20%. Jadi minimal kalau misalnya luas lahannya 1.000 meter, berarti minimal 20% kali 1.000, berarti 200 meter persegi. Nah, kemudian ya pada umumnya sih Nah, biasanya ini nih. kalau perdagangan sih ya kasarnya tuh sebetulnya cukup fleksibel ya. Macam-macam bisa dibuat. Bisa Pokoknya Palu, zona residensial Palu yang Gada lah ini. ya kalau residensial agak agak terbatas. Ya ini bisa dilihat nih apa saja yang boleh Ya. diizinkan, macam-macam lah. Bioskop, Segala macam rumah ibadah ada, segala macam ya. pemotongan hewan aja ada. Ya, ini penting karena ini nanti sebenarnya Hmm. terkait juga dengan izin usaha rekan-rekan. Jadi kalau misalnya izin usaha, misalnya rekan-rekan mau bikin, misalnya katakanlah fitness center gitu ya, terus nanti misalnya mau mengajukan izin usaha, itu nanti kan pasti kaitannya dengan domisili. Jadi kalau misalnya domisili rekan-rekan di lahan ini, ya kalau kebetulan memang sesuai dengan peruntukannya, maka izin usahanya bisa keluar. Tapi kalau misalnya kalau rekan-rekan mau bikin fitness center atau apa gitu ya, yang di zona yang tidak memungkinkan fungsi tersebut, maka khawatirnya nanti izin usahanya nggak bisa keluar. Seperti itu ya. Ini ada kebun binatang segala macam-macam. Gitu ya. Pada dasarnya sih kalau perdagangan cukup eh, banyak ya fungsi yang bisa dibuat. Nah ini ada yang terbatas nih dengan syarat-syarat khusus, rumah susun komersial dan sebagainya. Ini kenapa terbatas karena kalau mau mengajukan fungsi-fungsi ini tuh ada syarat-syarat tertentu. Misalnya, contohnya luas lahan minimalnya berapa, lebar muka lahannya berapa dan sebagainya. Jadi nggak bisa sembarangan. Ya, itu masuk juga bersyarat gitu. Oke, ini kita coba ambil contoh lainnya yang di misalnya, nah ini nih, ini kan ada K1 juga kita misalnya ambil di tengah-tengah lah, misalnya di sini.
Nah, ini sama kan K1, datanya mirip-mirip ya, KDB kebetulan mirip ya, karena mungkin berada di satu area yang berdekatan. Gitu. Nah, kita coba lihat misalnya kawasan Menteng yang agak deket deh. Nah, ini misalnya kita ambil rumah deh, biar agak beda ya. Rumah di Menteng. Nah, nih, kita klik zona R, ada R2, karena ada juga R1, R2, R3, dan sebagainya. Ini ada kelurahan, kecamatan, kota madya. Nah, kalau di RDTR yang terbaru ini, rata-rata ya untuk zona perumahan itu KDB, KLB-nya itu tergantung dan KTB, KDH juga itu rata-rata tergantung dari luas lahannya. Itu kalau di sini LP ya, lahan perencanaan. Jadi misalnya sebagai contoh ini, misalnya kalau luas lahan perencanaan ya atau dalam tanda kutip luas lahannya itu 140 sampai 240 sampai 400. 400 meter persegi. Nah, ini maka Boleh pilih nih. bisa pilih Hmm. itu. Kalau misalnya alternatif satu kita ambil yang oke, saya mau KDB-nya 60%, maka KLB-nya 0,6. 0,6. Jadi kalau Tapi kalau satu, misalnya memilih, yaudah saya KDB-nya apa lantai dasarnya lebih kecil deh, mungkin supaya banyak taman atau bagaimana. Nah, ini KLB-nya boleh dua. ya, Tuh, jadi jadi nanti KDB kalau udah pilih satu juga ke KLB alternatif di konsisten dia. betul. Terus misalnya luas lahan perencanaan lebih dari 400 meter persegi. Nah, ini juga sama, ada alternatif satu KDB 60%, ada alternatif dua. Nah, ini kalau misalnya rekan-rekan pilih KDB-nya yang 60%, maka KLB-nya 0,6. Kalau KDB-nya lebih kecil, yang misalnya yang Alternatif 40%, dua, otomatis KLB-nya lebih besar. betul. Nah, itu Ini, harus konsisten. Jadi kalau nah, milih satu, nggak boleh, gue KDB-nya alternatif satu, KLB-nya tapi gue mau alternatif dua, nggak boleh. nggak boleh. Ini juga karena nguncinya sampai ke KTB juga nih, sama juga. Nah, Jadi yang apa paling yang, parah KDH, coba ntar dilongok tuh. nah iya, Tapi rata-rata 20% ya. rata-rata sama ya, ini kebetulan Sama sama. tuh. Ya. Nah, ini TPZ ini daerah ini apa namanya masuk ke zona pemugaran ya. Jadi ini TPZ ini ada nanti di video lainnya penjelasan kalau tadi B. Nah, ini untuk kawasan Menteng ini masuknya di pemugaran gitu ya. Jadi ngeceknya dari sini. Ini peruntukan macam-macam. Ya, ini supaya apa ya? Saya ada pernah beberapa kali dengar ya curhatan gitu dari orang gitu. Oh, dia udah udah ngincer lahan gitu, lahannya bagus, harganya bagus, bahkan bahkan ada yang sudah transaksi, ternyata zonanya nggak bisa, ternyata kawasan pemugaran yang ya Nggak bisa. dia nggak bisa semau dia gitu istilahnya desainnya. Nah, kita coba lihat nih misalnya Kalau di Zoom merah-merah tuh BJ itu badan jalan ya. ya. Ya, jangan mikir yang enggak-enggak. Hmm. Nah, ini kita coba RTH tuh yang atas tuh, yang RTH. Taman Suropati aja tuh di atas Nah, tuh. oke, Gede ya. yang gede. Nah, ini RTH 4. Jadi setiap kafling itu apapun, bukan setiap kafling, bahkan setiap jengkal tanah, tanah dan air Hmm. dimanapun itu sudah di plotting ya. Ini bisanya bagaimana dan sebagainya. Nah, ini misalnya ini kebetulan RTH 4 terus ada KDB 10%. Ya, ini asumsinya kan mungkin kalau di taman kota misalnya mungkin ada toilet umum atau mungkin pos jaga atau dan sebagainya. Jadi adalah alokasinya 10%. KLB juga kecil. Oh, ada begitu KTB 10% misalnya mungkin buat pompa air atau apa seperti itu. Gitu. Jadi macam-macam yang bisa dicek. Sama ini ya, satu hal lagi ini ya, tapi ini agak agak jarang sih. Biasanya kalau ada kafling eh, tanah tanah apa milik pemerintahan gitu ya. Nah, misalnya kita coba cek. Nah, ini perkantoran. Nah, ini kebetulan
teknik pengaturan zonanya B dan J. Nah, itu Hmm. nanti rekan-rekan bisa lihat tuh B itu apa, J itu apa. Jadi J di itu teknik apa? pengaturan zonasinya itu dia kena dua ketentuan sekaligus gitu. Ini kadang bisa beberapa nih. Betul. Ya, kita coba lihat. Nah, ini Nah, AK, pertahanan dan keamanan. ini biasanya fungsi-fungsi fasilitas militer nih, kantor-kantor atau Iya. apa. Kalau ini sih kebetulan ini ya kayaknya kedutaan Amerika Serikat nih kebetulan yang Hampir saya iya sih kayaknya ya. Jadi kantor memang ada kedutaan. ini juga ini mungkin ini kalau ini kantor kementerian ya. Kementerian Perdagangan nih kalau nggak salah. Ada bulatnya tuh di atas. Bentar. Oh, bukan Kementerian Yang Perdagangan yang ini, yang panjang ya. yang panjang Nah, gitu itu kalau ya. nggak salah Kementerian Perikanan kalau nggak salah. Iya, di dekatnya ada Kementerian Perikanannya. Ini ada lagi yang fungsi lainnya. Ya, ini teman-teman bisa coba coba sendiri ya. Jadi dengan demikian sebelum rekan-rekan mulai suatu pengembangan di suatu lahan atau mulai apa mengincar suatu lahan untuk dibeli atau disewa, bisa dicek dulu seperti apa peraturannya sehingga dengan demikian tidak Nggak salah salah pilih langkah. lah. Iya, tidak rugi biaya dan tidak rugi waktu dan tidak rugi tenaga. Kalau nggak salah di sini juga ada ini ya, rencana pelebaran jalan ya. Kalau nggak salah tuh ada. Jadi ada layer tertentu yang Hmm. menunjukkan bahwa itu ada kemungkinan pelebaran jalan. Kayaknya kita bisa lihat juga nih di Jakarta satu ini. Itu untuk wanti-wanti itu. Jadi kalau kita beli tanah, siap-siap suatu saat itu tanah kena pelebaran jalan. Dalam artian ya nanti harus diambil ya walaupun lewat penggantian atau segala macam, cuman kita harus hati-hati. Seenggaknya kita nggak kaget. Kalau tidak Ya, salah itu ada ya ini banyak peta layer juga yang banyak bisa layer nih. Nah ini layer-layer macam-macam sih sebetulnya. Tuh banyak pada struktur jaringan apa namanya instalasi juga di sini ada layernya. Ini masih loading ya, bukannya. Nah, ini bisa juga di sini menampilkan zona CRDTR sesuai dengan kegiatan yang dipilih. Misalnya apartemen, coba kita centang. Jadi semacam filter ini ya. Ya, betul. Ya. Nah, jadi yang misalnya, oh lagi mau bikin nih agen gas LPG misalnya, centang di sini. Nah ini nggak ada. Ada kali mungkin nggak ada ya. Nggak ada. Tuh bikin Ya, apotek. Nah, ini ada nih tuh apotek yang bisa. Jadi ya semacam filter gitu. ya betul. Oke, ada apa lagi nih? Kita, Ya, mungkin secara basic itu ya hmm, apa teknik singkat buat mengecek peraturan lahan. Tuh. betul, betul. Oke. Oke, saya rasa itu dulu ya. Nanti kalau Ya, ada cukup. pertanyaan bisa rekan-rekan Bisa tanya. langsung ngomong di kolom komentar aja. Oke, sip. Ya, Oke, oke. Selamat siang dan terima kasih. terima kasih.